Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saudara sekalian, saya ingin lanjutkan apa yang kemarin kita sudah belajar tentang zaman Yosua. Kemarin kita sudah belajar bahwa Yosua ini merupakan simbol dari sebuah generasi yang mewarisi akan janji yang pernah Tuhan ucapkan kepada generasi sebelumnya. Biasanya kalau orang terima janji, maka orang itulah yang akan mendapatkan penggenapan janjinya. Tetapi Yosua ini Tuhan berkata, janji yang Tuhan ucapkan kepada Musa, dialah yang akan menikmati akan penggenapannya. Nah, malam hari ini ada satu poin lagi yang saya ingin sampaikan. Tadi kami baru selesai berdoa berempat, dan saya memaksa Ibu Iin tidak boleh pulang. Saya bilang, kok enak-enakan mau pulang, di sini banyak umat Tuhan menanti. Jadi saya berhasil membuat beliau bertahan beberapa jam, dan tentu kita akan berikan kesempatan beliau untuk 3 jam ke depan menyampaikan firman Tuhan. Nah, banyak yang berkata amin ya. Beliau khotbah, saya pulang Jakarta. Yosua pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Yosua pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Di rumah tolong Anda baca, ini 2 pasal yang menarik sekali. Dan kalau Anda pelajari tidak berhenti sebetulnya cerita ini sampai di sini. Nanti kelak dalam zaman Saul ada kejadian, dalam zaman Raja Daud juga ada kejadian yang akarnya dari peristiwa yang kita baca pada hari ini. Judulnya adalah akal orang Gibeon, Yosua 9. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Ingat kemarin kita belajar, Serah lahir keluar tangan dulu saudara, tapi Peres lahirnya kepala duluan. Kadang-kadang kita perlu pakai hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu yang saya mau ajak kita belajar. Alkitab berkata, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Saya akan bacakan teruslah supaya karena ada beberapa hal yang penting sekali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Saudara, nanti kalau Anda pelajari,
kalimat kami ini hamba-hambamu itu diulang. Ya, terus perhatikan. Dia mengatakan begini, ayat yang keberapa itu? 8 ya. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Ashitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah, dan pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu perhatikan ya, orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Anda kalau baca, akhirnya mereka sadar, mereka ketipu, tapi sudah terlanjur bersumpah bahwa mereka tidak akan membinasakan orang Gibeon. Nah, ada orang yang berkata begini, Pak, ini adalah orang-orang pengecut ini sebetulnya. Orang Gibeon ini orang pengecut, makanya mereka tidak berani bertempur. Bukan, saudara. Saya tunjukkan mereka bukan orang pengecut. Lihat sekarang Yosua pasal yang ke-10. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab perhatikan ya, Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Pengecut bukan, saudara? Tidak. Sebab mereka ini yang saya berkata begini, Tuhan berkata begini, nah kamu perhatikan cerita ini, bahwa orang Israel tergelincir hari itu memang karena akarnya tidak minta petunjuk Tuhan, ya. Tetapi apa yang membuat mereka bisa tergelincir? Musuh seperti apa yang mereka hadapi yang bisa menggelincirkan mereka? Ternyata orang Gibeon ini bukan hanya terdiri dari semuanya pahlawan yang gagah perkasa, tapi orang yang pakai otak, saudara. Dia melihat begini nih, Yeriko runtuh, Ai runtuh, Firaun dihajar, banyak suku di padang gurun dihabisi. Kita memang tidak takut perang, tapi kalau kita ngitung perang dengan yang seperti ini, ada faktor Tuhan yang menyertai, sama dengan kita menyerahkan nyawa. Lalu Alkitab berkata, mereka menghadapi orang Israel dengan menggunakan akal. Dan yang mereka paksakan adalah, mereka berkata, buat ikatan perjanjian dengan kami. Dan mereka dipaksa dengan segala cara, supaya mereka mengatakan, kami bersumpah tidak akan membinasakan kamu. Saudara sekalian, Tuhan mau berkata begini, kita ini banyak kali telah mengalami banyak peperangan rohani, dan kita menghadapi berbagai macam roh, berbagai macam situasi. Dan Tuhan mengatakan di zaman generasi penggenap janji seperti Yosua ini,
kalian harus waspada dengan yang namanya tipu daya daripada iblis sendiri. Sebab nanti ya, kalau Anda perhatikan, makin tinggi levelnya, sebetulnya dia perangnya bukan dengan cara detengking mengalahkannya. Dia akan sungguh-sungguh main legal. Dia akan sungguh-sungguh main jebakan-jebakan untuk membuat kita ini bersalah di hadapan Tuhan. Dan itu sebuah cara yang begitu halus, dan kita begitu terpesona dengan apa yang disodorkan. Belum tentu itu sesuatu yang berkilauan. Dalam kasus ini, sungguh yang muncul itu apa? Penghambaan, saudara. Pakaian mereka sengaja pakai yang compang-camping, sengaja. Kalau Anda baca ini ya, berkali-kali. Nanti ketika ketahuan, mereka dimarahi, mereka berkata, kami ini hamba-hambamu. Kami ini hamba-hambamu. Dia bukan tampil dengan sesuatu yang garang, dengan kereta kuda, dengan kereta besi, dengan jutaan panah, dengan ribuan tombak, dengan pedang yang tajam, dengan pasukan onta dan sebagainya. Tidak. Mereka itu muncul dengan sebuah penampilan yang seakan-akan berkata, ini baik, ini orang tidak berdaya, ini sebetulnya lihatlah penghambaannya, karena tiap kali ngomong, kami ini hamba-hambamu, kami ini hamba-hambamu. Dan itu membuat terbutakan mata mereka. Kenapa sampai mereka tidak minta petunjuk Tuhan? Karena musuhnya itu sudah memberikan sekian banyak bukti yang terlalu jelas. Sehingga orang berkata, ini gak ada cara lain lah. Pasti ini benar yang diomongin. Karena mereka tunjukkan roti tinggal remah-remahnya, padahal itu roti sisa mereka itu. Baju sengaja cari yang tambal-tambalan, kasut yang sudah brodol dibawa, kemudian semua yang paling rendah yang mereka punya disodorkan. Dan itu membuat mereka mengambil loh remah-remahnya. Mungkin mereka geli berkata, gila ini orang Israel ini. Gua kira makmur, roti sudah kering berjamur, dia sikat juga, goblok juga dia. Dan mereka sumpah, kami tidak membinasakanmu. Saudara, setan itu sekarang ini menurut saya ya, makin kita dibawa Tuhan makin tinggi. Perangnya itu sudah seringkali bukan seperti yang sudah-sudah. Dia main legal, dia main jebak, dia main giring kita, sampai kita bersalah dalam ucapan kita, sampai kita bersalah dalam keputusan kita. Satu hari saya bermimpi aneh sekali. Saya waktu itu lagi KKR di pinggir Danau Toba, saudara. Kemudian malam saya balik ke Medan, kira-kira 4 jam. Saya hanya tidur mungkin 2-3 jam, kemudian besoknya dari Medan saya mesti terbang ke Batam, karena ada KKR dengan Pak Yusak, dengan Bu Iin, KKR. Jadi saya terbang dari Medan ke Batam. Di Medan tidur cuma 3 jam kira-kira. Saya baru merem ini ya, baru sejam. Tuhan beri mimpi. Bukan, ya mimpi lah. Itu menurut saya alam roh. Susah untuk kita mengatakan Tuhan beri mimpi ya. Tapi itu situasi alam roh. Wujudnya ya sepertinya saya mimpi. Dalam mimpi itu saya lihat sebuah gambar yang menarik. Itu hidup loh, kayak TV, saudara. Saya lihat wajah, lihat orang ya, bukan wajah. Dari leher ini, leher, sampai ke dadanya, laki, sampai ke perutnya. Udah, saya lihat jubahnya. Waktu saya lihat gambar itu, saya ngerti, itu Yesus. Dan saya lihat jubahnya loh. Lalu ada suara berkata begini, itu jubah Yesus. Saya bilang, ya itu betul, itu jubah Yesus. Nah hari-hari ini lagi banyak membaca buku tentang jubah, tulisannya Stephen. Siapa yang belum membaca, coba angkat tangan. Yang belum membaca soal jubah, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Dosamu diampuni, di bawah ada, Anda beli dan baca. Beneran saudara, itu buku kayak textbook untuk Anda ngerti soal jubah. Sehingga kalau banyak orang teman-teman menari, pada waktu acara kita pakai jubah, Anda gak berkata gini, kok kayak zaman dulu ya, karnaval 17 Agustus pakai kayak begitu. Itu ada understandingnya.
Semua yang dilakukan tanpa pengertian itu tidak ada apa-apanya. Sebab tanpa iman tidak ada gunanya semua. Oke? Nah, jadi pada waktu itu saya lihat gambar itu kayak televisi, layar begitu, dari leher sampai ke perut, dada kelihatan, tangan nggak kelihatan. Dan ada suara berkata, itu jubah Yesus. Wah, baru baca soal jubah, saya lihat jubah Yesus. Otak saya berkata begini, keren nih. Kenapa Tuhan pamerkan jubahnya ke saya? Mungkin itu buat saya. Oh, saya sudah mau ngomong sama Stephen Pen. Aku dapat jubah Yesus. Oh, gak ada yang menang, gak ada yang menang. Anda mau jubahnya Daud, jubahnya Abraham, lewat sama jubahnya Yesus. Jadi otak saya, ya jelas toh, masa bisa menang, saudara. Jubah Mikael pun lewat, jubah Yesus kok. Ini kan Tuhan lain. Sudahlah, percayalah lewat. Itu jubah Yesus yang paling top. Nah, saya lihat jubah itu, saudara. Otak saya berkata, wah, siapa tahu ditawarkan. Karena biasanya Tuhan tidak sekedar pamer, ya toh. Kalau dia tunjukkan begitu, dan suara itu berkata, kamu mau? Loh, saya berkata, lagi berpikir siapa tahu diberikan. Suaranya berkata, kamu mau? Siapa bilang tidak mau? Ya kan, saudara? Coba saya mau tanya, siapa yang kalau diberikan jubah Yesus, itu jubah luar biasa loh. Siapa yang langsung berkata, amin Pak, saya mau, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain mau jubahnya siapa sih? Ini jubah tertinggi. Oh, takut dijebak, saya tahu. Saudara, saya ini lihat gitu ya, otak saya berkata, yes, ini dia. Tapi tiba-tiba, nah ini aneh, ada satu reaksi yang beda. Pak, itu kalau sudah, Anda kalau mimpi itu tidak bisa Anda kendalikan, gitu. Oh, saya mau cerita mimpi saya begini, itu berkhayal namanya, bukan mimpi. Tapi kalau mimpi masuk di alam roh seperti itu, saudara nggak pernah bisa ngatur kan? Ini harus bagaimanakan? Jadi saya tiba-tiba bilang begini, Tuhan Roh Kudus, apa itu boleh aku terima? Loh, Bapak kok bisa ngomong gitu? Ya nggak tahu. Orang mimpi kok. Sama seperti gini, kok mimpi itu? Ya itu lebih aneh lagi. Anda tidak bisa mengendalikan lah itu. Itu reaksi dari rohmu sebetulnya. Nah, jadi pada waktu itu saya ngomong begini, Tuhan Roh Kudus, boleh nggak itu buat saya? Itu jatahku tidak, bagianku tidak. Lalu muncul suara lain, saudara. Beda dengan suara pertama tadi. Suaranya berkata begini, coba, itu kan gambar cuman sepotong. Kamu lihat gambar utuhnya. Oh iya, betul. Aku mau lihat gambar utuhnya. Saya bilang gini, aku lihat gambar utuhnya. Dan tiba-tiba kebuka tuh, kebuka. Tahu yang saya lihat, saudara? Itu Tuhan Yesus lagi diikat tangannya, ditutup matanya, dipukuli orang Romawi. Ayo, siapa yang mukul kamu? Ada di Alkitab kan? Loh, kok Tuhan dipukuli? Iya, itu jubah pas dia dipukuli. Jadi kalau kamu mau terima, nasibmu kayak begitu. Oh tidak. Saya bilang, no thank you, saya tidak cari penyakit. Nangkap, saudara? Kalau saya langsung, amin, hari ini bonyok saya kira-kira, saudara. Ngerti? Jadi begitu saya bilang, oh kalau begitu, tidaklah Tuhan. Karena saya ngerti Roh Kudus berkata, loh ngerti? Saya tahu Tuhan selamatkan saya, saudara. Dan saya terbangun, saya lihat baru tidur sejam saya. Itu di Medan, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Kalau tidak jadi apa gua ini? Saudara bisa kebayang gak? Pakai jubah Yesus yang lagi dipukuli tentara Romawi, maka nasibmu sama. Ditutupi matanya, dipukuli orang, tanya, siapa yang mukul kamu? Mau gak hidupmu begitu? Tiap hari cuman sembab mukanya, kenapa? Dipukulin. Tiap hari mukanya bengkak, kenapa? Dipukuli. Siapa itu? Itu jebakan kan, saudara? Sebab setan selalu mencari sebuah dasar legal untuk menjatuhkan anak-anaknya.
Nah, kalau kita ini dengan segala macam yang biasa ini nggak mempan, lalu dia pakai akal. Nah, dalam mimpi itu saya belajar, saya juga bersyukur loh. Karena saya nggak bisa kendalikan. Apa yang terjadi kalau saya mendadak bisa berkata, oke, saya terima. Wah, nggak kebayang saudara. Dan padahal itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan seringkali tawaran-tawaran seperti itu kelihatannya luar biasa, kelihatannya baik. Dan itu jubah memang itu bukan jubah yang berkilau-kilau, enggak. Tapi saya tertariknya karena jubahnya Yesus. Siapa tidak kepingin? Nah, tapi kalau Yesus yang pas dipukuli, saya bilang, Tuhan, Engkau sudah menggenapkan itu. Aku tidak perlu jadi jagoan dan berkata, aku juga mau menanggung seperti Yesus. Nanti ujungnya nyangkal, Tuhan. Ya kan? Dan di situ saya belajar perkataan ini ketika Alkitab mengatakan di ayat yang ke-14, tetapi mereka itu tidak meminta keputusan Tuhan. Dan ternyata untuk orang selalu minta keputusan Tuhan susah. Buktinya apa? Cirebon. Siapa yang gak minta keputusan Tuhan? Saya. Makanya saudara, ini kalau istilahnya orangnya, terlunta-lunta di luar. Eksodus pindah-pindah. Ada yang di bus katanya 3 jam, AC-nya dimatiin. Sopirnya berkata, emangnya mau bayar uang solar tambahan? Oh enggak, matiin aja. Kalau panas keluar 3 jam. Dan saya setiap hari saya berkata, Tuhan, sejujurnya aku ini pemimpin payah benar. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kami ini, saya minta maaf ya saudara, menyengsarakanmu. Beberapa tidak karena diberitahu kan, tetap di hotel enak, makan dengan enak, tapi sauna di gereja. Iya toh? Sauna tuh. Memang tambah kurus mungkin saudara. 5 ons. Anda mau berharap berapa? Cuma 3,5 jam begitu. Bisa 30 kilo. Kalau 3 hari 3 malam lah itu. Sauna. Itu pun Anda sauna hamba Tuhannya enggak terlalu. Ada ruang maha dingin di belakang, bukan maha kudus. Karena ada AC-nya. Karena nggak tahan. Setiap habis khotbah seperti orang mandi. Keringat semua. Tenaga seperti habis. Beberapa orang itu sudah mau pingsan. Tapi bertahan. Nah itu hebatnya. Tuhan berkata, jemaat lulus. Pemimpin, aduh, nyaris digantung saudara. Itu tetap tanggung jawab loh pemimpin itu. Nggak bisa pemimpin berkata, ya tapi kan bukan bagian saya. Nggak bisa. Saudara pernah dengar ada pesawat yang mendarat di sungai di Amerika, sungai apa, Missouri atau apa saya lupa itu. Oh bukan, sungai Hudson River. Itu kan karena masalah kemasukan burung itu. Burung, mesinnya itu. Sampai kemudian trouble, mati mesinnya. Dan oleh pilotnya didaratkan di sungai. Pilotnya tidak lompat pertama terus cari skoci pergi loh. Oh salahnya burung kok, saya pergilah. Dia stay orang terakhir. Dan dia bilang, kalau harus mati ya saya tinggal di sini, orang terakhir. Dan Tuhan mengajari kita untuk bersikap sebagai seorang hamba, tapi juga tanggung jawab sebagai pemimpin. Saya mendengar banyak hal-hal yang ajaib lah. Yang di Apita bergerombol nyembah Tuhan. Pak, saya dulu ngomel, ya kamu termasuk tidak lulus itu. Tapi kalau Anda ikut nyembah, ucap syukur, luar biasa loh. Diberitahu pindah Betel. Itu rombongan loh, dengan penyerbuan luar biasa. Itu gembala dan majelisnya lagi liburan, saudara, gereja itu. Jadi gak ada tuan rumahnya, diserbu habis.
Tapi itu memang begitu. Bertahan. Kami naik juga ke lantai 3. Itu gak dengar apa-apa, saudara. Gak lihat gambar, gak ada soundnya. Sebagian terkapar begini. Begitu kami masuk, ngumpul lagi di situ. Mulai ngomong penuh lagi. Tapi saya mau berkata buat saudara, itu sebuah pelajaran yang berharga sekali. Tidak minta keputusan Tuhan, tapi itu sebuah kesalahan. Saya bersyukur tadi waktu berdoa, Tuhan sudah mulai berdamai dengan kita. Dia sudah mulai ngomong, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan tiba-tiba tadi Tuhan berkata begini, kamu harus tahu ya, aku Tuhan itu kalau kerja gak serampangan. Dan dia berkata, lihat sepanjang 1 minggu ini, ada yang aneh terjadi, saudara. Jadi peristiwa Cirebon, pulang semuanya dengan tertunduk begini. Gak ada yang terbahak-bahak, tertawa tuh gak ada, saudara. Semua tertunduk, diam. Saya juga, waduh, sudah jalannya macet ke Semarang. Saya sampai rumah itu jam 12:30 lah, malam. Sepanjang jalan gak bisa tidur saya. Diajak Pak Petrus Hadi makan sate kambing di Tegal. Dia promosi ini enak. Hari itu pas saya makan alot, saudara. Kalau orang gak dapat perkenan Tuhan itu loh, saya mau salahin dia gimana? Masih untung yang bayari orang lain, orang Tegal. Lihat kami mau mampir Tegal, dia tunggu di warung sate dan dia bangga, ini enak sekali. Pak Hadi berkata, ini lebih enak dari batibul. Jangan ngomong dia loh, alot, saudara. Lebih enak kan? Lumayan, saya berkata. Lumayan alotnya, maksudnya, saudara. Gak karuan, semua serba gak enak. Tapi Tuhan itu tadi sore ngomong sama saya begini. Hari Minggu kemarin, karena ada teman yang menikah di Semarang, jadi kumpullah kita di Semarang. Dan hari itu kami buat pengakuan, kita minta maaf ke jemaat. Tuhan berkata, itu caramu membayar. Itu. Paling tidak Tuhan mau melihat begini. Ini orang-orang ini tahu diri gak sih? Kalau bisa tahu diri aja, lumayan. Dan Tuhan berkata di Semarang, kamu berdamai dengan rakyat, kamu berdamai dengan umatku. Tapi di Bandung di sini, tadi Tuhan berdamai dengan kita. Saudara, kalau dibiarkan Tuhan ya, itu meriang 24 jam, saudara. Rambutmu pun meriang rasanya. Mau ngapain gak enak. Hari ini nih, saya terus terang nih, makan rib ikannya mamah paling sedikit saya. Biasanya setengah panci saya sikat semua, saudara. Bukan karena tidak enak, tapi masih meriang dalam saya, saudara. Nggak tahan. Anda perlu mencoba itu, the best in the world, saudara. Nggak ada duanya. Tapi hanya dimasak kalau saya datang, mungkin gitu, saudara. Tapi itu nggak bisa loh. Saya ingat zaman Mahanai membuat acara di Monas, sama tuh. Saya ke tempatnya Pak Yusak, ngomong tentang biaya yang miliatan, kurang hanya beberapa hari, kami berdua nyedot inhaler, ditawari makan siang, gak kepingin makan siang. Itu juga rada meriang, tapi kembung lebih tepat menurut saya, saudara. Sampai kita ngomong begini, rumah kita ini berenam dijual, nutup biaya KKR, gak cukup. Bayangin. Bersyukurlah punya panglima yang terus membuat kita dalam ketegangan demi ketegangan, saudara. Makanya saya bilang, jangan pulang, saya bilang. Tanggung jawab sedikit. Iyalah, nyedot inhaler dan berkata, banyak hal ku tak mengerti. Saya ikut partainya Pak Yusak aja lah kalau sudah begitu. Emang gak ngerti suruh ngapain, saudara? Tapi Tuhan hari ini berdamai dengan kita. Kita diberitahu apa yang harus dibuat, bagaimana harus dibuat step-stepnya. Ajaib loh. Dan Tuhan berkata, di tempat imam berkumpul, aku berdamai dengan kalian. Rupanya bukan hanya kita yang tidak tahan didiamin Tuhan, Dia juga tidak tahan lama-lama diam dengan kita. Ya, saking baiknya sebetulnya. Jangan GR,
Saking baiknya Tuhan dengan kita. Amen, saudara. Dan nanti kita akan buat peperangan, dan itu harus di markas tentara. Tuhan sudah ngatur apa yang harus dibuat, dan saya percaya akan terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa. Saudara sekalian, hari ini saya mau berkata, mari lihat dan waspada dan minta roh Tuhan yang buat kita waspada. Sebetulnya kita ini, istilahnya ini jam terbang pelayanan cukup lama. Tapi kalau Tuhan itu seperti melepas tangannya, kita nggak pernah bisa berbuat apa-apa. Kita berbuat kekonyolan, istilahnya seperti pemula melakukannya. Karena sebetulnya yang ajaib dan hebat itu Tuhannya. Kita harus belajar dari kesalahan. Tapi ingat, generasi penggenap janji ini sebenarnya hidupnya, kalau setan tabrak dengan kekerasan, pasti kalah. Dan yang paling berbahaya, kalau dia pakai kelicikannya, dan kita tidak waspada, dan tidak minta keputusan Tuhan. Saya berdoa, mintalah keputusan Tuhan, maka anugerahnya akan turun buat kita. Saya minta Ibu Iin lanjutkan. Dalam anugerah Tuhan Anda akan diberkati. Khotbah yang panjang, jangan pendek-pendek. Saudara, ini hari-hari yang luar biasa. Sebenarnya pada waktu Cirebon mau diadakan, saat itu Tuhan memberikan sebuah tema yang ajaib. Temanya adalah Unity Akselerasi. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata semuanya sedang menuju kepada kegenapan. Tinggal ditambah dengan unity dan semua kalian meningkatkan diri. Maka apapun yang Tuhan sudah janjikan, itu akan menjadi kenyataan. Saudara, sebelum seterusnya kita mulai baca, saudara, betapa kuatnya apa yang namanya unity. Di dalam Kejadian 11 pasal yang ke-6 berkata, dan ia, Tuhan sendiri berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, ada kekuatan yang ajaib di dalam unity. Apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Dan ini adalah janji Tuhan sebenarnya yang Tuhan mau buat dan berikan buat kita pada waktu kita di Cirebon. Saudara, tapi saya membuat begitu banyak kebodohan, sehingga iblis begitu berusaha untuk membuat sebuah unity yang palsu. Saudara, unity yang palsu dengan berkata, itu kota saudaramu, ya, itu adalah hak saudaramu, jadi kamu jangan ambil kepemimpinan. Saudara, dan saat itu saya bisa sama sekali tidak sadar bahwa melepaskan kepemimpinan, melepaskan dan tidak melakukan tugas yang seharusnya kita lakukan adalah sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar. Saudara, sebenarnya saya berhak untuk dicopot. Bayangkan saudara, Saul itu dapat tugas dari Tuhan untuk memotong dan menghabisi semua orang Amalek. Saudara, dia lakukan sebagian, tapi sebagian tidak dia buat. Saudara, dia cuma bawa satu orang namanya Agag, raja orang Amalek. Itu dibawa diarak, nanti dibinasakan. Tapi dia mau dibinasakan di depan rakyatnya orang Israel. Dia ambil lembu-lembu yang tambun, saudara, dan dia bawa. Dia pikir setidak-tidaknya itu nanti dikorbankan sama-sama di Israel sebagai sebuah tanda kemenangan besar. Tapi kita tahu ceritanya. Saudara, Samuel mendengar suara lembu-lembu itu. Dan Samuel berkata, bodoh perbuatanmu. Seharusnya Tuhan mau menetapkan engkau. Tapi sekarang
Tuhan tidak jadi menetapkan engkau. Banyak orang berpikir pada saat mereka seharusnya jadi pemimpin dan mereka seolah-olah bersikap baik, seolah-olah sungkan, seolah-olah berkata bahwa itu ada orang lainlah yang lebih pantas. Saudara, itu adalah sebuah kerendahan hati yang palsu. Tapi ujungnya kita tidak menyelesaikan tugas. Dan ujungnya Tuhan sangat marah. Saya berdoa hari ini, setiap kita sadar akan panggilan kita. Saya tidak tahu panggilan saudara itu sebagai imam, sebagai tentara. Tugas saudara mungkin sebagai mempelai. Ayo bayar panggilan kita sampai sekecil-kecilnya. Karena tidak menyelesaikan tugas, itu mendatangkan akibat yang sangat besar. Tidak menyelesaikan tugas menyebabkan segala berkat dan jatah yang Tuhan mau berikan, itu sepertinya terpaksa ditahan. Saya bersyukur Tuhan menyadarkan kami dan mengampuni. Dan Tuhan berkata, nak, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, maka semuanya akan Tuhan kembalikan. Dan saya berdoa supaya kita semua sadar. Saya minta ampun dan minta maaf sungguh sekali lagi, karena perbuatan dan kebodohan saya lah saudara ada di tengah kesulitan, ketidaknyamanan, dan bahkan penderitaan. Tapi saudara, satu hal yang hari ini saya mau juga ajarkan. Ayo koreksi diri. Ada banyak seringkali kita tidak sadar akan panggilan kita. Ada banyak orang tidak sadar akan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga itu membuat saudara dan saya berpikir, ya, kenapa sih tidak turun-turun berkatnya? Kenapa sih Tuhan tidak lakukan ini dan itu? Masalahnya kita yang tidak melakukan bagian kita. Saudara, saya ketemu dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini dua-duanya lulusan luar negeri. Dan pengusaha ini saudara dari dulu tahu bahwa dirinya itu dipanggil untuk menjadi bendahara Tuhan. Tapi dia dulu cuma berani memberikan 10%. Yaitu saudara perpuluhan. Banyak orang dipanggil sebagai bendahara Tuhan dan mau suka. Dan merasa sebagai bendahara Tuhan. Atau sebagai raja. Tapi dia memberi cuma perpuluhan. Itu salah besar. Tidak mungkin bendahara memberi cuma perpuluhan. Saudara, dan akibatnya apapun yang dia buat itu gagal. Turun-turun dan mepet terus saudara. Sampai sekali waktu saudara, dia sadar dan dia berani untuk memberi saudara lebih dari 30%. Bayangkan dari sebulan dulunya selalu tekor bukannya untung. Sejak dia memberi 30% saudara, 30% dari penghasilannya. Dari penghasilan kotor saudara dia beri 30%. Hari ini setiap bulan dia untung ratusan juta. Saya berdoa, ayo teliti. Ada seseorang lagi yang dia bilang dia jadi pilar. Tetapi dia tidak pernah saudara mendoakan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Saudara, yang namanya pilar itu dasar. Tapi dia tidak pernah mengajar anak-anaknya. Dia tidak menaruh fondasi yang benar pada anak-anaknya. Saudara, yang namanya pilar itu tidak tergoyahkan. Tetapi orang ini saudara selalu berhembus kemana angin bertiup. Artinya saudara, setiap kali orang bilang begini dia ikut. Orang bilang begini dia ikut saudara. Saudara, dan hidupnya terus dan terus dan terus saudara. Mepet
masalah, sakit. Sampai akhirnya saat itu saya bertemu saya dan saya berkata, tidak bisa. Kamu mesti tahu tugasmu. Ini. Dan sejak dia lakukan itu, dia ketemu saya barusan. Dan dia berkata, Bu, saya itu cuma lakukan kecil dan sedikit sekali. Kok saya diberkati Tuhan terus menerus. Luar biasa berkat Tuhan. Saudara, kuncinya lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Unity bukanlah sebuah, saudara, keseragaman. Banyak orang berpikir yang namanya unity itu seragam. Saudara, artinya semuanya, saudara, biru-biru semuanya, merah-merah semuanya. Itu bukan unity, itu seragam. Itu sama dan sebangun, saudara. Tapi unity adalah justru dalam perbedaan kita saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menopang. Unity itu seperti satu badan. Saudara, kepala tidak ada samanya sama usus. Beda fungsinya, beda jenisnya, beda bentuknya, beda semuanya. Tapi kepala tidak bisa hidup loh tanpa usus. Dan usus tidak bisa bekerja tanpa kepala. Kalau kepala bilang begini, usus, saya mau rendah hati. Saya tidak merentahin kamu terus buat nyerap makanan, buat kerja. Saya mau belajar menunggu perintahmu, sus. Kira-kira jadinya kayak apa? Itu namanya koma. Dan akibatnya tidak bisa ususnya kerja dan harus diinfus. Saudara, setiap orang seringkali pengennya gantian. Saudara, mungkin kalau kaki ini bisa gantian, kaki ngomong begini, kok enak ya, badan itu di atas terus. Yang nopang saya ini loh, yang bawa itu saya, kata kaki. Mari kita gantian. Sekarang badan di bawah, kaki di atas. Kira-kira kalau seperti itu, apa jadinya? Apa jadinya? Yang ada tidak bisa bergerak. Yang ada malah namanya mengerikan, saudara. Dan kaki mendadak tidak berfungsi. Saya pernah ketemu dengan satu orang, saudara, yang lahir cacat. Itu kaki sebenarnya dia bukan kaki ada di perut. Tapi karena dia itu kembar dampit, terus kemudian kata dokter tidak jadi. Jadi saudara, kakinya itu di perut. Kakinya itu ada di perut, saudara, 2. Sedangkan yang badannya tidak ada kakinya. Karena kembar dampit yang tidak jadi, saudara. Saudara, dan sekian lama. Setelah dia mulai dewasa, kakinya itu makin lama makin mengecil. Karena kaki yang di perut tidak ada fungsinya. Dan orang ini akan disebut orang cacat. Banyak dari kita itu seringkali tanpa sadar pengen gantian. Kita pengen gantian, saudara. Yang di bawah pengen gantian jadi di atas. Mungkin tanpa sadar beberapa orang berkata, kok enak ya, katanya ya. Kamu di atas terus, maunya mimpin terus, nyuruh-nyuruh terus. Jadi kalau begitu kita gantian saja. Tapi tanpa sadar, saudara, saya juga begitu. Saya itu merasa begini, saya ini bagiannya kok maksa orang terus. Saudara, seluruh Bahtera ya, paling takut itu bukan sama Pak Daniel atau sama Pak Yusak. Paling takut sama saya, saudara. Saudara kok diam-diam, takut jangan-jangan. Saudara, kalau misalnya ya, bahkan istilahnya Ibu Ripka, Pak Hasto itu ya, kalau mimpin pujian buat Pak Agung gak masalah. Begitu saya mendarat, saudara ya, masuk, ngelihat muka saya, dia bilang begini. Pak Hasto pernah bilang jujur, kenapa ya Bu? Saya itu begitu lihat Ibu muncul ya,
semua jenis lagu blank dari kepala saya. Terus saya tanya, memangnya kenapa? Saya bisa gemeter, takut salah milih lagu, takut tidak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Dan yang jelas saya tahu Ibu Iin pasti melotot kalau sudah begitu. Saudara, dan beberapa anak berkata, Bu Lani pernah ngaku jujur, kalau saya mau datang ke Bandung itu, dia bukannya sukacita, saudara. Dia berkata, aduh aku salah apa lagi nanti ya. Apa yang belum kulakukan, katanya. Saudara, dan jadi orang yang memaksa itu tidak pernah enak, saudara. Saya seringkali dapat standar dari Tuhan. Saya seringkali dapat target dari Tuhan. Bahkan saudara, kalau banyak yang tidak beres, saya menghadap Tuhan. Tuhan cuma ngomong begini, kenapa belum beres? Kenapa belum ngerti juga? Masa begitu saja kamu tidak bisa bereskan? Saudara, jadi saya selalu dan setiap kali saya lihat Tuhan tidak mood, Tuhan tidak suka pada saat kita memberikan yang sekedar. Tuhan bilang, masa kamu tidak tahu hatiku? Orang dunia aja bisa kasih yang terbaik, kamu tidak bisa kasih yang terbaik. Saudara, dan setiap kali saya tahu saya menyedihkan hati Tuhan, itu membuat saya, saudara, seperti orang terjepit di tengah. Kalau saudara pernah tahu filmnya Warkop, saudara, maju kena, mundur kena. Katanya atas bawah kena, saudara. Saudara, dan tapi saya tahu kalau saya paksa, tidak sedikit yang marah, tidak sedikit yang kesal. Jangankan orang, saudara, saya tahu bahkan saudara-saudara saya saja, hamba-hamba Tuhan yang lain seringkali dalam hati ngeluh, ini orang kenapa sih nuntut terus. Saudara, dan sejujurnya tanpa sadar, di Cirebon itu seperti ada angin yang membuat saya berkata begini, saya tidak mau gregetan, tidak mau nuntut, tidak mau menghakimi, tidak mau ngajar, tidak mau juga memaksa-maksa. Saya tak belajar unity, menerima semua orang apa adanya. Kelihatannya baik. Tapi pada waktu hari saya pulang, saya tahu Tuhan marah sekali. Saya itu sejujurnya sampai ngomong apapun tidak berani. Dan besok paginya saya cuma diam dan saya bilang, doa pagi jam 5 saya doa itu tidak berani ngomong apa-apa. Saya cuma bilang ini, Tuhan ampuni. Dan kata pertama yang dia omong, engkau peduli dengan perasaan orang lain. Engkau peduli dengan perasaan saudaramu. Engkau peduli dengan perasaan orang-orang di Cirebon. Engkau peduli dengan perasaan banyak orang. Tapi sejak kapan engkau tidak peduli dengan perasaanku? Waktu Tuhan bicara begitu, saya sudah diam, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku salah. Sampai hari ini saya bilang, saya terus dari kemarin bilang, aku tidak akan turunin standar lagi, Tuhan. Aku mau beri yang terbaik buat engkau. Saya bilang, saya tidak turunin standar lagi. Kalau itu kerjaanku, saya tidak turunin standar. Dan baru belakangan, hari-hari kemarin, Tuhan mulai jelaskan bahayanya menurunkan standar. Saudara, saya ngomong begini bukan karena saya menghakimi,
Tapi justru saya berdoa dan saya belajar dari beliau. Saudara kenal Benny Hinn? Dia adalah orang yang paling luar biasa sampai hari ini. Saudara, beliau adalah orang yang bermain dalam gelombang Roh Kudus. Saudara, sehingga setiap kali Roh Kudus bilang begini, lempar jaket. Dan kemudian orang-orang itu rebah. Tapi dia selalu dikritik. Dibilang Roh Kudus tidak boleh dibuat mainan seperti itu. Urapan tidak seharusnya dibuat mainan seperti itu. Roh Kudus bilang tiup. Dan dia tiup. Orang-orang rebah. Dikritik. Kadang-kadang saudara, Roh Kudus itu guyon. Dan Roh Kudus berkata, taruh orang-orang. Dan nanti aku mau buat gelombang yang jatuh sesuai dengan tanganmu. Dan begitu tangannya bergerak seperti gelombang, kemana saja orang jatuh. Tapi dia dimaki orang soal itu. Karena orang berkata dia bermain-main dan memainkan Roh Kudus. Saudara, dia kalau mau kebaktian dulu, maka seluruh ruangan disteril, saudara. Dan 2 jam sebelumnya, itu kor harus nyanyi untuk memenuhi ruangan itu dengan hadirat Tuhan. Dan orang bilang, saudara, dia kejam, dia terlalu fanatik, aneh. Saudara, di mana-mana dia pergi, kalau yang mimpin WL tidak benar, dia turunkan, dia bawa WL sendiri kalau perlu. Dan orang bilang dia sombong. Bahkan kalau dia mau KKR besar, dia tidak mau ngomong sama siapapun, termasuk sama istri dan anaknya. Dia satu kamar sendiri, tidak ada orang lain. Dan dia cuma sama Tuhan. Dan orang bilang dia sinting. Aneh. Dan dia mulai capek dengan itu. Dia tidak pernah lagi lempar-lempar jaket. Dia tidak pernah lagi tiup-tiup. Dia lakukan dengan sopan tumpang tangan. Seperti yang orang lain suka. Dia tidak pernah lagi mensteril ruangan. Dia tidak pernah lagi tinggal 1 malam sendiri dengan Tuhan. Dia tidak pernah lagi paksa pemimpin pujiannya untuk nyanyi. Dan bahkan dia begitu hormatnya sama orang sekarang. Kalau pemimpin pujiannya itu jelek sekalipun, dia tetap pasang senyum dengan baik. Tapi hari ini, dia kehilangan Tuhan. Roh Kudus sama sekali tidak ada. Dia kehilangan urapan. Dia kehilangan keluarga. Dia kehilangan semuanya. Saya bicara ini karena saya berkata, saya berharap dia kembali mendapatkan semuanya. Dan Tuhan berkata jelas kemarin dengan saya, aku punya selera, nak. Aku punya gelombang. Dan kalau engkau nak naik di gelombang itu, maka engkau akan tergulung gelombangku dan habis binasa. Dan saat itu Tuhan bilang sama saya, aku mau kamu mau aku cerita lagi tentang puluhan hambaku yang mulai menurunkan standar. Dan aku hilang dari hidup mereka. Dari kemarin saya cuma nangis. Saya bilang, enggak Tuhan. Tuhan bilang, lihat gelombang yang aku buat di Batra. Gelombang peperangan rohani. Gelombang tindakan profetik. Gelombang pakai jubah tarian. Itu gelombang aku bangkitkan yang terakhir dan engkau harus ada di atasnya. Dan selalu gelombang itulah yang diserang iblis.
Selalu gelombang itulah yang diserang. Karena tidak ada orang, tidak ada hamba Tuhan bisa ada di atas gelombang yang dia ciptakan sendiri. Tidak ada orang yang bisa surfing dengan gelombang kecil di pinggir pantai. Orang kan takut lihat gelombang besar. Tapi gelombang itulah yang membuat engkau bisa bermain di atasnya. Dan saat itu Tuhan bilang, kenapa orang serang tentang peperangan rohani? Kenapa orang serang tentang penginjilan dan jiwa-jiwa? Kenapa orang serang setiap kali kita pakai jubah dan pakai baju? Orang serang pada waktu kita menari. Tuhan berkata, karena gelombang itu hendak dihabiskan. Dan Tuhan bilang, lihat nak, kau mau turunkan, bagus. Sebentar lagi kau tidak akan berdiri di atas gelombang itu. Dan tidak akan ada lagi apa-apa. Hari-hari ini saya cuma bisa berkata, Tuhan, buat aku tidak pernah nurunin standar. Buat aku tetap lari. Buat aku tetap terus ada di gelombang. Bahkan gelombang itu semakin tinggi, aku semakin ada di atasnya. Dan saya mau berkata, saudara, apa yang paling ditakuti iblis, itu yang akan paling dia serang. Dari sejak awal, tindakan profetik itu begitu mengerikan, sehingga iblis serang. Iblis serang habis-habisan. Peperangan rohani begitu mengerikan, dia tahu efeknya apa. Diserang habis-habisan. Tapi hari ini saya mau berkata, ayo lari. Ayo lari. Jangan pernah turunkan standar. Saya tahu ada begitu banyak serangan terhadap tarian. Kenapa? Karena iblis takut. Iblis takut. Sekali lagi, jangan berhenti. Jangan berhenti. Saya tahu harusnya mata kita bisa melihat. Sejak dari awal Tuhan bawa kita terus naik di gelombang itu. Saudara, tiap tahun bertambah begitu banyak, dan apa yang Tuhan sudah buat itu luar biasa. 27 November saudara, kita buat di ribuan. Saudara, ribuan kota kita buat. Saudara, dan puluhan ribu, ratusan ribu orang ikut ibadah serentak. Hari-hari ini saudara, saya sampai kaget. Hampir saudara, lebih dari 200 kota itu saudara punya grup penari-penari dengan semuanya. Kemarin dulu kami ke Batam, dan saya lihat fotonya saudara, mereka nari dengan semua arak-arakan, jumlah komplit. Saudara, saya ketarakan seperti itu. Saya saudara ke Manokwari seperti itu. Saya pergi saudara kemanapun, dan mereka semua berkata, kami sedang belajar, kami mau. Ada begitu banyak. Saya mau berkata hari-hari ini, sejak kita mulai berdoa untuk Indonesia, untuk saudara, untuk semua yang tidak benar dihabiskan. Saya hitungi sudah lebih dari 200 teroris ditangkap. Sudah lebih dari 10 orang dibunuh saudara. Lihat apa yang Tuhan buat. Lihat apa yang Tuhan buat.
Saya berdoa sungguh Tuhan, setiap kita lihat hari ini lebih dari 1 juta hektar tanah diserahkan dan boleh dibuat apa saja karena peperangan rohani. Dan setiap kali orang terus datang dan bilang pakai apa saja. Saudara, rumah singgah sampai hari ini di seluruh Indonesia ada lebih dari 200 rumah singgah. Saudara, saya mau supaya kita ngerti, Tuhan sedang bawa kita terus naik. Tapi dengan mudah iblis buat kita capek. Dengan mudah iblis buat kita berkata cukup. Beberapa orang terus iblis berkata mana hasilnya. Dan banyak orang mulai menjadi bosan. Padahal tinggal sebentar lagi ini akan mencapai puncaknya. Ini akan mencapai sebuah lawatan besar yang luar biasa. Tadi pagi Tuhan ingatkan sekali lagi, Wali Songo itu dari Cina, dan itu orang Cina semuanya. Dan Wali Songo lah yang membuat saudara bangsa ini jadi seperti ini. Dan Tuhan suruh kita ke Cina. Tuhan mau kita ambil kuasa untuk membuat bangsa kita jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mencapai puncaknya, saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana besar. Tuhan punya rencana besar dengan gelombang bahtera yang Tuhan sediakan. Saudara, karena itulah Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 17 bicara 3 kali tentang unity. Tapi sekali lagi ini bicara tentang unity yang benar. Bukan sebuah keseragaman, tapi unity di mana setiap orang pada tempatnya. Saudara, saya tidak bisa tanpa saudara, dan saudara tidak bisa saudara tanpa kami. Ini merupakan suatu lingkaran. Saya berdoa saudara kita tangkap sungguh. Dan saya berdoa saudara siapkan untuk Juni di Semarang, saudara. Kita mau buat unity yang sangat kuat supaya semuanya jadi. Lihat janji Tuhan untuk unity di dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak akan ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya apa saudara? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara, Tuhan mau berkata yang pertama, kita ini sudah dipelihara di dalam nama Tuhan El Shaddai, dipelihara dalam Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, Adonai. Kita diajar tentang Hineni, itu adalah namanya dari Adonai, bagian kita Hineni. Saudara dipelihara supaya apa? Tuhan bilang supaya jadi satu. Kenapa mesti jadi satu? Mari kita lihat, terusin ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, orang-orang di luar, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ingat baik-baik, baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, saya harap saudara mengerti bahwa kenapa kita harus jadi satu. Supaya dunia percaya. Saudara, biar bagaimanapun Wali Songo itu mempunyai unity. Mereka ini 9 dan mereka bersatu. Dan mereka merubah Indonesia. Hanya kalau saudara dan saya bersatu,
maka Indonesia ini bukan cuma Indonesia, dunia akan berubah. Dunia akan percaya. Tuhan sangat butuh. Saudara, kemudian ayat 23. Dan aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sekali lagi disebut, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti aku, seperti engkau mengasihi aku. Dunia akan tahu arti kasih kalau kita menjadi satu. Saudara, karena itulah iblis dengan sangat-sangat mencoba memecahkan kita. Saudara, dan iblis mencoba memecahkan dengan cara yang sangat tipis. Kelihatannya satu, tapi dia bilang, kalau mau jadi satu ya, kamu jangan maksa. Kalau mau jadi satu ya, kamu jangan terus di depan. Kalau mau jadi satu, ngertiin aja yang lain. Bukan itu, saudara. Sekali lagi hari ini saya mau berkata, menjadi satu, setiap orang pada bagiannya. Kita lari begitu kuat. Setiap orang pada posisinya. Saudara, yang diangkat Tuhan menjadi kepala, mari jadi kepala. Setiap orang yang diangkat jadi tangan, ayo kerjakan sebanyak mungkin yang bisa engkau kerjakan. Yang saudara diangkat Tuhan jadi penginjil, bicara, saudara punya kekuatan bicara, ayo kita lakukan bagian kita. Kita lari sama-sama. Saudara, karena itu saya minta maaf buat semua yang terjadi di Cirebon. Tapi dengan ini saya minta maaf buat yang di depan. Saya akan paksa terus sampai kita semuanya jadi seperti yang Tuhan mau. Kita akan paksa diri kita juga untuk terus ada di gelombang itu dan tidak pernah kehilangan gelombang yang Tuhan mau. Kita akan jadi orang-orang yang memperhatikan Tuhan, ngerti perasaan Tuhan, memberikan yang paling Tuhan suka. Bahkan di saat Tuhan senyum, kita tahu, di saat Tuhan berkata ini yang aku mau, kita ngerti persis. Kita akan kejar ke sana. Kalau dunia bisa perih kepada tuannya yang kejam, iblis, kita bisa beri kepada Tuhan dan Raja kita yang paling mengasihi kita, yang terbaik, yang terbaik. Saudara, apapun yang sebenarnya hari-hari ini kita buat, dunia itu membuatnya. Saudara, soal kecil aja, soal jubah. Saya tuh melihat sampai senyum dan saya bilang gini, please, dari dulu lu tuh peniru, sampai kapanpun lu peniru. Saudara, kita kan sibuk pakai jubah dan sebagainya. Saudara, kalau ke Jakarta atau saudara lihat iklannya di televisi, ada iklan Magnum. Betul? Kalau sudah di Jakarta itu restoran sekarang wantre cuma buat apa? Makan es krim. Karena di dalamnya saudara masuk suasana raja-raja yang melayaninya semua pakai jubah, saudara. Dan orang bayar mahal. Orang bisa sampai antre panjang hanya untuk makan es krim, melihat jubah. Bayangin. Dan kalau saudara lihat sekarang sebenarnya, pada waktu saudara setiap ulang tahun televisi, maka semuanya mulai dari pemain keyboardnya, semua pemain musiknya, sampai sandiwaranya, presenternya, semua modelnya jubah. Semua gaun panjang, semua gaun raja-raja. Kenapa mereka cuma ikut? Saudara, kalau kita main di sayap, saudara lihat semua main di sayap. Di TV pun hari ini semua main di sayap, betul kan? Kalau saudara yang ngikutin tren, saudara akan lihat semua main di sayap.
Kalau kita main di tarian pasangan, dunia semuanya ikut. Hari ini semuanya perlombaan tarian pasangan. Sampai masuk olimpiade tarian pasangan. Tapi yang gawat saudara, mereka selalu bisa berikan lebih baik. Mereka punya passion. Mereka tahu bagaimana latihan memberi yang terbaik. Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan mengerti. Jadi Tuhan patut terima seadanya. Saya berdoa sungguh. Berhenti punya cara berpikir begitu. Beri buat Tuhan dari caramu main musik, caramu menari, caramu pakai jubah. Berbeda. Semua keluar dari passion. Semua keluar yang terbaik. Sekarang saya mau lihat satu musuh lagi. Yang waktu itu saudara sebenarnya menyerang Israel. Yaitu perpecahan. Masih bicara tentang unity. Baca Yosua 22. Baca Yosua 22. Saya akan bacakan, nanti saudara bisa baca di rumah dengan komplit. Tapi saya akan bacakan. Mereka mulai perang dan perang. Mereka menduduki sebagian dari tanah Kanaan. Mereka belum menduduki semuanya saudara. Mereka mulai menduduki sebagian dari tanah Kanaan. Begitu mereka menduduki sebagian dari tanah Kanaan, maka lihatlah apa yang terjadi. Kita baca ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap orang Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Saudara lihat, ini gaya orang Kristen sampai hari ini. Saudara begitu lihat mezbah besar, langsung saudara, mereka bilang sesat. Mereka bilang mereka mulai menyembah di tempat yang salah. Mereka mulai berpikir yang tidak-tidak. Saudara, dan mereka ngambil posisi hendak menyerang, hendak perang. Ada banyak orang saudara, belum apa-apa itu lihat paradigmanya salah. Saya tidak tahu Pak Daniel itu ingat atau tidak. Tapi sampai hari ini saudara, itu pelajaran penting buat saya. Sehingga sebenarnya sampai hari ini, saya itu kalau apapun saya check and recheck. Pada waktu itu Pak Daniel baru berusia 6 tahun. Dan saya baru berusia 8 tahun. Saudara, dan saya waktu itu ulang tahun. Dan pada waktu saya ulang tahun, saudara, sebelum saya ulang tahun, Pak Daniel ini sibuk saudara. Dia sibuk masuk ke got, masuk ke kali saudara, ke kolam. Dan dia hampir digebukin oleh ayah saya karena pulang kotor dan sebagainya. Saudara, dan dia bawa saudara, saya tidak tahu dia apa, dia bawa satu bungkusan itu plastik dan dia simpan baik-baik. Saudara, dan di hari saya ulang tahun, dia berikan saya hadiah. Buat dia itu sangat spesial. Saudara tahu apa? Kecebong yang dia berburu setengah mati. Jadi waktu itu dia masuk got, saudara ya. Dia masuk kolam, dia cari kecebong, saudara. Karena menurut dia itu sangat bagus. Dan nanti akan berubah jadi kodok lucu, istilah dia.
Sejujurnya saudara, saya jijik. Sejujurnya saya jijik dan saya juga tidak suka kodok saudara ya. Tapi pada waktu dia kasih dengan wajah membinar, dia bilang, bagus ya Ci. Tahu enggak kemarin itu yang waktu saya pulang, bahasa-bahasa kotor-kotor itu, yang saya masuk got, masuk kolam itu buat ngejar ini. Saudara, saat itu saya lemes, sungguh-sungguh lemes saudara. Lemes, mau bilang jelek, enggak tega. Dan saya dengan wajah yang saya buat-buat sebuat-buatnya, bagus ya Dek. Dalam hati itu jijik banget saudara. Tapi akhirnya kami taruh di luar. Sampai itu mulai tumbuh kakinya. Saya juga menikmati tumbuh kaki, tumbuh ekor. Dan akhirnya jadi katak. Saya ikut menikmati. Tapi sejak hari itu, Tuhan itu bilang begini, kalau kamu cuma lihat sepotong, orang kasih kecebong buat kamu, orang akan melihat dengan berkata, itu orang sedang menghina engkau. Atau engkau tidak kenal dan tidak lihat prosesnya. Engkau mungkin tadi pagi bisa bereaksi, jijik dan buang. Atau seandainya itu seorang ibu yang tidak ngerti, dengan susah payah anaknya bawa kecebong, dia lihat, ih kotor ya, buang. Atau bahkan kalau kemarin jadi, waktu itu tidak jadi, ayahmu pukul. Ayahmu berpikir dia nakal main yang kotor. Sedangkan dia sedang berbuat sebuah ketulusan cinta untuk memberikan kamu hadiah yang dia bisa, yang terbaik. Sejak hari itu sebenarnya saya tidak pernah, saudara, dengan langsung menghakimi. Sejak hari itu seringkali saya selalu bertanya dan menyelidiki. Karena saya tahu tidak ada satu orang pun kecuali orang gila atau dirasuk iblis yang dengan sengaja menyakiti saudaranya. Walaupun seringkali apa yang dibuat saudara kita itu tidak tepat. Setiap kali saudara, sampai hari ini saya sering dengar misalnya Pak Daniel bicara begini, ada orang mengadu begini, saya senyum. Mungkin beliau lupa peristiwa itu, tapi saya selalu senyum dan saya berkata, mungkin dia sedang cari kecebong lagi buat saya. Kadang-kadang saya dengar, Pak Daniel marah sama orang mana misalnya, dia ngomong begini, saya senyum aja. Saya selalu akan berkata sama diri saya sendiri, menurut saya dia sedang cari kecebong lain buat saya. Istilah saya, apapun yang dia buat, saya tahu dia menyintai saya. Dan mungkin dia buat sesuatu yang tidak saya suka, tapi itu tidak pernah dia buat karena dia membenci saya. Tapi tujuannya karena dia menyintai saya. Saudara, ada banyak orang ya, dengan sangat mudah marah dengan apa yang dilihat. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara lihat ayat 16. Ini tuduhan mereka. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia? Satu, dia menuduh saudaranya tidak setia. Dengan dia berkata terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan. Dua, memberontak. Betul? Kemudian kalau saudara baca terus, saudara ayat 18. Sehingga kamu berbalik. Tiga, berbalik. Pula sekarang membelakangi Tuhan. Empat, saudara. Kalau saudara baca ya, saudara akan lihat banyak sekali tuduhannya.
Saudara, dan kemudian kalau saudara lihat, baca ayat 27, cara berpikir yang seberang. Ayat 27, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Ada tujuan memberontak enggak? Tidak ada. Dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan. Loh, tujuannya untuk tetap beribadah. Tujuannya untuk supaya sampai anak cucunya ingat akan mezbah. Tujuannya untuk unity. Tujuannya, saudara, untuk tidak akan terpisahkan. Tapi kalau iblis nyusup ya, yang namanya roh penyesat, hari itu mereka hendak perang, saudara, saling bunuh. Padahal dua-duanya punya tujuan untuk menyembah Tuhan. Hari-hari ini ada roh penyesat yang seringkali ingin mengacaukan. Apapun tujuannya, dia belokkan begitu rupa. Dan dia mau buat sebuah perpecahan, sebuah kehancuran. Tapi hari ini saya mau berkata, saudaraku, ayo sama-sama kita sudah sebentar lagi melihat semua kegenapan. Melihat semua kegenapan. Saudara, ayat 30 berkata, setelah Imam Pinhas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Saudara, dan kemudian ayat 33, hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben, Bani Gad itu. Saudara, mengerikan. Hari itu karena roh penyesat, mereka hampir saling memusnahkan. Hari itu, saudara, mereka hampir, saudara, perang, saudara, dan tidak terhentikan lagi. Saya mau berkata, hari-hari ini kita akan naik terus naik. Dan iblis tahu, pada waktu kita mulai naik, saudara, iblis tidak akan serang kita lagi dengan sesuatu yang nyata dan real. Dia tahu otoritas yang Tuhan buat dan kuasa persatuan, janji dalam persatuan. Saudara, yang Tuhan katakan, apapun yang mereka rencanakan pasti terjadi. Dan iblis akan buat dengan segala macam cara untuk memecahkan, untuk menyesatkan, untuk membuat kita berpisah dari kehendak Tuhan, membuat kita berpisah dari rencana Tuhan yang sempurna, membuat kita kecewa satu dengan yang lain, membuat kita, saudara, saling membinasakan, bisa saling perang. Iblis tahu, saudara, dia berhadapan dengan kita, tidak bisa. Dia pasti kalah. Itu sudah destiny dia buat kalah, dan destiny kita buat menang. Tapi satu hal yang buat dia buat kita berhadapan dengan saudara kita, itu yang membuat kita akan habis. Saya mau berdoa sungguh-sungguh. Ingat, saudara, kita di ujung dari segala kegenapan. Tinggal satu langkah. Tinggal satu langkah. Dan apapun terjadi, jangan biarkan kita terpisah dengan Tuhan. Karena terpisah dengan Tuhan, bahkan terpisah dari kehendaknya yang sempurna, membuat kita habis. Jangan biarkan kita terpisah dari saudara kita. Jangan biarkan kita terpisah dari pemimpin kita. Ingat,
Kita ini satu. Kita ini satu. Ada lagu yang tadi saudara sudah nyanyikan, jadi saya yakin saudara bisa. Saudara, lagu ini muncul pada waktu kami mau bertobat. Lagu ini berkata, jangan biarkan aku Tuhan pergi dari hadirat-Mu. Seringkali tanpa kita sadar, kita memilih seperti saya, memilih yang lebih mudah. Memilih saudara seperti Saul, memilih seperti banyak yang lain. Tanpa sadar, kita bisa masih berlari tapi mulai nyimpang dari Tuhan. Saudara, lagu ini cuma berkata, tanam aku Tuhan. Kalau bukan Engkau yang nanam aku tidak bisa. Meteraikan aku di hati-Mu. Karena bagianku, destiniku, hidupku itu cuma ada kalau di kaki-Mu, kalau di hadirat-Mu. Kalau itu ada, itu aku hidup, itu hidupku. Seperti yang Pak Agung berkata, kalau kita tidak di hadirat Tuhan, habis semuanya. Makan tidak enak, semua tidak enak. Saudara, saya tahu persis. Saya tahu persis. Saya bilang, Tuhan, aku ini tidak pernah bisa apa-apa. Aku ini bukan siapa-siapa. Cuma karena kita ada di hadirat Tuhan, karena kita ada di gelombang Tuhan, ini semua terjadi. Saya mulai lihat, saya bilang, Tuhan, aku memulai Mahanaim dengan cuma uang yang 3 juta aja tidak ada. Dan aku buka rumah singgah dengan air mata. Kalau hari ini ratusan rumah singgah di seluruh Indonesia, begitu aku berhenti dan engkau berhenti, semuanya akan habis. Sama setiap saudara, dia belum selesai dengan saudara. Dia mau buat yang sangat ajaib dan besar. Tapi jangan pernah keluar. Jangan pernah keluar dari hadiratnya. Jadikan aku di hadirat, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, diperlukan di hadapan-Mu, diperlukan-Mu. Itulah hidupku. Jangan biarkan, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, diperlukan-Mu. Itulah hidupku. Jangan biarkan
Terima kasih pengampunan yang kau berikan. Kami tahu kau sudah ampuni kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yalah, sungguh ini menjadi satu pelajaran yang baik. Kami tidak akan mengulangi lagi. Mampukan kami, Roh Kudus. Pegang kami. Pegang kami, Roh Kudus. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami tidak mampu. Yes, Lord. Jamin kami, Tuhan. Jamin kami, Tuhan. Jamin, Tuhan. Kami, Tuhan. Jamin kami, Tuhan. Jamin, Tuhan. Makasih, Pak. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus. Makasih, Pak. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa bahwa semua ini karena anugerah, saudara. Tadi pun pada waktu kami berkumpul berempat, kami baru sadar ada sesuatu selaput yang menguasai kami di Cirebon. Sehingga kami mungkin merasakan satu ketenangan, tetapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Ada sesuatu selaput yang menguasai yang kami tidak sadar bahwa itu sebenarnya dari kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sungguh baik dan Tuhan sungguh luar biasa. Pada waktu saya berdoa, saya baru sadar bahwa tidak ada satupun yang tidak salah, semuanya salah. Tapi mungkin yang paling salah adalah kami berempat, saudara. Karena bagaimanapun, ya memang salah, begitu saudara. Karena kami kok tidak bisa membedakan antara yang dari surga dan yang bukan dari surga. Benar-benar rancu sekali. Benar-benar gak sadar sedikit pun. Bahkan saya sudah tahu dengan Tuhan bicara sama saya dengan audible istilahnya. Tapi saya sampai tidak bisa ngerti. Terbuka tadi pada waktu kami kumpul, kami terbuka semuanya. Saya salah, saudara. Saya minta maaf. Memang salah lah. Semua salah. Ya, tapi puji Tuhan lah. Karena Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan mau kembali memberikan apa yang harus kita lakukan. Langkah demi langkah. Saudara dukung dalam doa. Karena ini akan diselesaikan dalam waktu dekat. Ya, saudara dukung dalam doa. Karena dalam beberapa hari ini Tuhan minta untuk diselesaikan tuntas sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara bantu doa supaya semuanya masuk dalam perkenanan Tuhan kembali. Dan benar-benar perjanjian itu dapat terjadi kembali. Ya, saya percaya Batra itu miliknya Tuhan. Ya, dan benar-benar persatuan itu akan terjadi. Ya, kita akan memberi persembahan dan saudara persiapkan, saudara tanya Tuhan berapa yang harus engkau beri. Karena kita bukan orang-orang yang hanya minta dan diberkati, tapi kita orang-orang juga yang siap untuk memberkati. Ya, saya percaya kita 2 hari ini kita sungguh-sungguh dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya,